Halo Bapak Ibu dosen mata kuliah Evaluasi Gizi dalam Pengelolaan Pangan dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Nada Hanifah Larasati dengan NIM 20-463737-TP-13015 akan memaparkan hasil review saya mengenai paper yang berjudulkan Effect of Air Frying Conditions and the Quality Attributes and Lipidomic Characteristics of Surimi during Processing yang saya ambil melalui jurnal Innovative Food Science and Emerging Technologies volume 60 tahun 2020. Berikut adalah pokok bahasan yang akan saya paparkan hari ini. Yang pertama ada introduction atau pengenalan atau latar belakang. Yang kedua ada materials and methods atau alat bahan dan cara kerja. Yang ketiga ada results and discussion atau hasil dan diskusi. Dan yang keempat ada conclusion atau kesimpulan. Oke, yang pertama ada introduction. Surimi adalah konsentrat protein myofibrillar yang pada penelitian ini surimi yang digunakan itu berasal dari daging ikan red sea bream atau dengan nama ilmiah Pictus major. Daging ikan tersebut nantinya akan dicampur dengan gula, karbohidrat, polifosfat, dan juga zat aditif yang lainnya untuk dijadikan surimi. Nah, metode-metode yang digunakan untuk menyajikan surimi ini ada banyak. Yang bisa saya contohkan adalah ditambahkan pada sup ikan, dijadikan isian sushi, ataupun juga digoreng yang secara praktisnya. Penggorengan inilah yang menjadi pokok bahasan pada paper kali ini. Namun, peneliti paper ini mengutip dari tulisan yang ditulis oleh Roya Hakami dan kawan-kawan pada tahun 2014 dan juga Kayasir dan kawan-kawan pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa banyaknya konsumsi makanan yang digoreng dapat meningkatkan risiko kesehatan seperti hipertensi, gangguan jantung, kanker, dan juga obesitas. Nah, hal ini dapat disebabkan karena adanya lemak jenuh atau saturated fatty acids yang banyak ditemukan pada minyak yang digunakan untuk menggoreng. Untuk mengurangi risiko masalah kesehatan tersebut, akhir-akhir ini banyak upaya yang dilakukan untuk mencari metode alternatif deep frying yang tepat. Sebagai contoh, microwave frying dan juga penggorengan bertekanan rendah atau low pressure frying. Namun, kedua metode tersebut dirasa kurang tepat. Yang pertama, microwave frying memiliki prinsip perpindahan air dalam proses penggorengannya, sehingga produk yang dihasilkan cenderung terasa alot dan juga bisa saja gosong sebagian karena panas yang tidak merata. Lalu ada juga penggorengan bertekanan rendah dirasa kurang efektif karena dalam segi biaya, karena biayanya yang sangat mahal. Oleh karena itu, perlu dicari lagi metode alternatif yang tepat untuk menggantikan penggorengan deep frying. Yang menjadi pokok bahasan pada paper kali ini yaitu air frying. Air frying yaitu teknologi baru untuk memasak makanan yang digoreng melalui percikan udara panas di sekitar bahan mentah dengan tujuan untuk mendorong kontak homogen antara makanan dan kabut tetesan minyak di udara panas. Nah, pada diagram di slide ini, air fryer memiliki plat pemanas yang dapat menghantarkan panas kepada bahan mentah. Lalu di atasnya terdapat kipas angin yang dapat mendorong dan juga mendistribusikan udara panas yang dihantarkan oleh pemanas sehingga seluruh bagian bahan mentah terkena oleh udara panas. Inilah yang dinamakan oleh kontak homogen. Karena kontak homogen antara bahan mentah dan juga udara panas yang terdistribusi dengan baik inilah yang menyebabkan hasil penggorengan air frying memiliki karakteristik yang hampir sama dengan penggorengan deep frying, yaitu memiliki permukaan yang renyah dan juga bagian dalam yang matang merata. Karena minyak goreng tidak digunakan pada penggorengan air frying ini, tidak ada minyak tambahan yang terabsorpsi oleh bahan mentah seperti pada deep frying. Oleh karena itu, selain pada aspek gizi, penggorengan dengan metode air frying ini juga ramah lingkungan, seperti mengurangi konsumsi minyak,
dan juga menghasilkan 0 limbah minyak. Namun, beberapa sifat fisik seperti tekstur, warna, rasa, dan kadar air atau moisture content dapat memiliki perbedaan karena penggunaan minyak yang rendah tersebut. Selain itu, lemak tidak jenuh berantai panjang yang memiliki omega 3 sangat rentan teroksidasi jika terpapar udara panas secara terus-menerus. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui hubungan suhu dan waktu air frying pada atribut kualitas dan karakteristik lipidomik surimi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan hasil penggorengan air frying dan juga deep frying. Lalu selanjutnya ada materials and methods. Bahan kimia dan pelarut yang digunakan pada penelitian ini adalah triklorometan, metanol, dan juga asetonetril sesuai dengan standar yang dipakai untuk kromatografi yang dibeli dari Merck. Digunakan juga fosfatidilklorin, fosfatidil-etanolamin, fosfatidil-inositol, dan juga fosfatidilserin. Nah, senyawa-senyawa gliserol fosfolipid ini digunakan sebagai standar karena dapat merepresentasikan kurang dari atau sama dengan 1% dari spesies molekul lipid seluler endogen yang ditunjukkan oleh analisis lipida dengan electrospray ionization mass spectrometry. Selanjutnya digunakan juga ultra pure water atau air murni yang didapatkan dari Milky Water System. Lalu bahan kimia dan pelarut yang lainnya yang memiliki standar analitik didapatkan dari Sinopharm Chemical Reagent. Surimi yang dipilih dari Fisherman nanti akan dibekukan dalam suhu minus 4 derajat Celcius selama 1 jam. Lalu pada preparasi penelitiannya akan dilunakkan kembali. Setelah itu dicuci dengan air murni atau ultra pure water dan juga dipotong dadu dengan ukuran 30 x 30 x 30 mm. Selanjutnya akan dibersihkan dan juga dikeringkan untuk menghilangkan air pada permukaan surimi. Terdapat dua metode penggorengan surimi pada penelitian ini, yaitu dengan air frying dan juga deep frying. Pada metode air frying, digunakan air fryer rumah tangga yang dibeli dari Joyoung, lalu pada metode deep frying digunakan fryer yang dibeli dari Hyundai. Ini digunakan 3 parameter suhu, yaitu suhu 120 derajat Celcius, 160 derajat Celcius, dan juga suhu 200 derajat Celcius. Dan juga pada penelitian ini juga digunakan 2 parameter waktu, yaitu 10 menit dan juga 15 menit. Setelah itu, sampel yang sudah digoreng dikeluarkan dan juga didiamkan pada suhu ruang. Selanjutnya, pengukuran tekstur profile analysis surimi mentah dan juga yang matang menggunakan tekstur analyzer yang memiliki loading cell sebesar 50 Newton dan plunger silindris untuk simulasi. Sampel yang diuji adalah dadu surimi yang berukuran 20 x 20 x 20 mm. Kecepatan penusukan yaitu 60 mm per menit, lalu ditekan hingga kedalaman 14 mm. Gaya pemicu atau trigger force yang digunakan yaitu 0,3 Newton dan dilakukan 5 kali pengulangan untuk mengetahui hardness, yaitu kekuatan kompresi maksimum untuk menembus surimi. Lalu ada cohesiveness, yaitu resistensi surimi terhadap deformasi. Selanjutnya ada springiness, yaitu tingkat pemulihan setelah memindahkan gaya eksternal, dan juga chewiness, yaitu energi yang dibutuhkan untuk mengunyah dan juga menelan dalam keadaan stabil. Lalu ada analisis senyawa volatil pada surimi dengan menggunakan headspace, solid phase, microextraction, gas chromatography, mass spectrometry. Untuk kondisi spektrometri masanya itu digunakan rentang pemindaian 33-450 massa permuatannya. Lalu mode electron impact ionization pada 70 electron volt, suhu asalnya 250 derajat Celcius dan suhu antarmuka 280 derajat Celcius. Untuk identifikasi senyawa volatil digunakan NIST library versi 2 dan kandungan relatif senyawa volatil dihitung dengan menggunakan normalisasi area puncak. Selanjutnya dilakukan ekstraksi lipida. Pertama-tama sebanyak 0,15 gram surimi dihomogenasi dengan 1,2 ml campuran pelarut kloroform dan metanol dengan perbandingan 2:1.
Lalu sebanyak 0,5 ml ultra pure water ditambahkan. Nah, campuran tadi diekstraksi dengan menggunakan ultrasound selama 30 menit, lalu disentrifugasi pada 8000 gaya sentrifugal relatif selama 15 menit. Lalu didapatkan fasa organik di bagian bawah yang mengandung lipida. Nah, fasa bawah tersebut dikumpulkan, lalu fasa atas dilakukan ekstraksi ulang. Ekstrak yang sudah dikumpulkan disaring menggunakan organic filter berukuran 0,22 mikron. Untuk alatnya sendiri digunakan HILIC, yaitu Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography. Kondisinya yaitu digunakan dengan merek Agilent dengan nomor seri 1100 HPLC yang dilengkapi dengan quaternary pump, auto sampler, dan juga vacuum degasser. Untuk kolom yang digunakan yaitu panjangnya 4,6 mm dengan lebar 150 mm dan juga ketebalan 5 mikro. Flow rate yang digunakan yaitu 0,6 ml per menit. Injection volume yang digunakan 2 mikroliter. Kolom temperatur 40 derajat Celcius dan juga ada fasa gerak A atau mobile phase A yang terdiri atas ultra pure water, 20 milimolar amonium format dan juga 53 milimolar asam format. Lalu ada juga fase gerak B atau mobile phase B yang terdiri atas asetonitril dan juga 53 milimolar asam format. Untuk kondisi mass spektrometri yang digunakan yaitu 4000 Q-trap system dengan kondisi tegangan ion spray yang digunakan 4,5 kV, ion spray temperatur 500 derajat Celcius, drying gas 24 pon per inci persegi, nebulizer gas 30 pon per inci persegi, curtain gas 25 pon per inci persegi, declustering potential 70 volt, dan juga collision energinya 40 volt. Untuk analisis data dilakukan dengan lipid maps prediction tools. Lalu analisis statistik, perhitungan standar deviasi dan mean, dan juga tingkat signifikansi dilakukan pada perangkat lunak SPSS versi 16. Untuk prinsipal komponen analisis menggunakan SIMKP 1401 dilakukan untuk mengetahui efek dari kondisi air frying yang berbeda. Selanjutnya ada hasil dan juga pembahasan. Yang pertama ada moisture content, yaitu parameter krusial yang menentukan kualitas gorengan air fry dengan permukaan yang renyah namun tetap lembab di dalamnya. Moisture content ini diungkapkan dalam gram per 100 gram dry matter dengan hasil moisture content yang berbanding terbalik dengan suhu dan waktu penggorengan. Semakin tinggi suhu dan waktu penggorengan air frying, moisture content memiliki kadar yang rendah. Untuk tekstur profile analisis, hardness pada surimi yang sudah diberi perlakuan mengalami peningkatan, lalu untuk springiness mengalami penurunan pada surimi yang diberikan perlakuan air fry 200 derajat Celcius selama 15 menit. Yang lainnya mengalami peningkatan. Lalu untuk gaminess mengalami peningkatan dan juga chewiness juga mengalami peningkatan. Yang ketiga ada warna. Warna permukaan surimi ini diuji dengan kolorimeter yang menentukan 3 parameter, yaitu ada lightness, redness, dan juga yellowness. Untuk lightness mengalami penurunan sejalan dengan adanya peningkatan suhu dan juga waktu. Lalu redness dan juga yellowness mengalami kenaikan sejalan dengan peningkatan suhu dan waktu. Namun pada surimi yang di air fry pada suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit memiliki nilai redness positif. Hal ini menandakan adanya senyawa karsinogenik akrilamida di permukaan surimi. Selanjutnya ada uji T-bars. Untuk surimi yang di air fry selama 10 menit memiliki nilai T-bars yang lebih tinggi daripada surimi mentah. Lalu pada saat air fry dilakukan selama 15 menit, nilai T-bars menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada nilai T-bars air fry 10 menit. Hal ini menandakan adanya oksidasi lipida yang lebih lanjut sehingga menaikkan nilai T-bars. Lalu ada analisis senyawa volatil.
Total senyawa volatil yang ditemukan pada surimi air fry yaitu sebanyak 41. Di antaranya ada 13 alkohol, 8 aldehid, 5 keton, 6 hidrokarbon, dan juga 9 senyawa aromatik. Senyawa-senyawa volatil ini umumnya dihasilkan dari autooksidasi protein dan juga lipida. Untuk alkohol sebenarnya bukan merupakan senyawa yang dapat menghasilkan bau, namun aldehid bisa saja memberikan dampak yang luar biasa pada keseluruhan aroma seafood atau surimi dengan ambang batas bau yang lebih rendah. Aldehid ini berasal dari degradasi asam lemak dan juga trigliserida. Berikut adalah contoh-contoh senyawa yang terbentuk, menguap, mulai terbentuk, dan juga yang hilang pada saat dilakukan air frying. Untuk analisis fosfolipid dilakukan dengan menggunakan kromatografi. Nah, karena fosfolipid molekul spesies atau PMS yang sama kelasnya akan memiliki waktu retensi yang sama, semua PMS dapat diidentifikasi dengan cepat dengan mengacu pada waktu retensi standar fosfolipid. Untuk PMS yang ditemukan pada surimi air fry bertotal 30, diantaranya ada 15 PC, 8 PE, 5 PI, dan juga 2 PS. Untuk yang paling cepat dielusi adalah PC, lalu selanjutnya diikuti oleh PE, PI, dan juga PS. Pada saat proses penggorengan, jumlah PMS dapat berubah-ubah. Contohnya pada PC 386 pada surimi yang digoreng air fry pada suhu 200 derajat Celcius selama 15 menit, mengalami penurunan hingga setengah dari jumlah PC mula-mula dalam keadaan mentah. Pada gambar 5A, PCA yang dilakukan kepada 42 sampel surimi menunjukkan hasil bahwa adanya kesamaan profil PMS pada surimi air fry 120 derajat Celcius selama 10 menit, 15 menit, dan juga 160 derajat Celcius selama 10 menit. Lalu pada gambar 5B menandakan bahwa tidak adanya PMS asing atau baru yang muncul pada surimi air fry. Hal ini disebabkan karena tidak adanya minyak tambahan yang digunakan untuk menggoreng pada saat penggorengan air fry. Lalu dilakukan komparasi hasil penggorengan air fry dan juga deep fry. Untuk moisture content, penggorengan deep fry memiliki moisture content yang lebih rendah daripada gorengan air fry. Hal ini dapat disebabkan karena laju perpindahan panas dalam fase minyak cair jauh lebih cepat daripada fase udara. Lalu pada warna, kandungan moisture content yang lebih rendah ini bermanfaat untuk reaksi Maillard, sehingga akan menyebabkan peningkatan dan pembentukan akrilamida. Nilai positif dari redness tidak diinginkan oleh konsumen karena menunjukkan pencoklatan non-enzimatik yang kuat. Nilai B pada surimi deep fry juga lebih tinggi dari surimi air fry, namun nilai yellowness atau nilai B ini diminati oleh konsumen. Untuk tekstur profile analisis pada surimi deep fry, chewiness memiliki nilai yang lebih tinggi, namun untuk karakteristik yang lainnya seperti hardness, gaminess, dan juga springiness tidak terlalu mencolok perbedaannya dengan surimi yang digoreng dengan cara air fry. Lalu untuk senyawa volatil, surimi yang deep fry memiliki lebih banyak aldehid tak jenuh, sehingga dapat berkontribusi terhadap bau yang lebih menyengat. Lalu surimi deep fry juga mengandung lebih banyak senyawa volatil yang khas oily flavor. Namun ada juga senyawa aldehid C3 sampai C4 yang tinggi. Nah, ini dapat menciptakan flavor yang tidak diinginkan bagi konsumen. Pada uji fosfolipid molekul spesiesnya, surimi yang deep fry memiliki kenaikan spesies jenuh yang tinggi. Akibatnya ada perubahan pada fosfolipid molekul spesiesnya, yaitu pada PC dan juga PE. Kesimpulannya, surimi yang digoreng secara air fry seiring dengan peningkatan suhu dan juga waktunya memiliki kulit yang renyah di luar sementara lembab di dalamnya masih terjaga dengan baik, dan juga lipid mudah teroksidasi dan terdegradasi menjadi senyawa volatil. Dibandingkan dengan surimi yang deep fry, surimi yang air fry mengandung moisture content yang lebih tinggi dengan sifat tekstur yang serupa.
Hal ini karena perpindahan laju panas pada fase minyak cair lebih cepat daripada fase udara. Lalu dari perspektif komposisi fosfolipid dan juga akrilamidanya, air frying dapat dianggap sebagai teknik yang sehat yang dapat memperoleh makanan gorengan yang lebih sehat dan sama menariknya. Namun perlu diingat dan dicermati lama penggorengan air fry dan juga suhu yang digunakan, karena tetap saja senyawa akrilamida tetap terbentuk. Berikut adalah jurnal-jurnal yang dipakai pada review jurnal kali ini. Sekian review jurnal dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.